Oke, lanjut ke membiasakan akhlak terpuji yang kedua, yaitu toleransi. Kalau toleransi itu sudah tidak asing ya kita dengar. Yang pertama, pengertian toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin dari kata tolelare, yang artinya berusaha untuk tetap bertahan, tinggal, dan berinteraksi dengan memang sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai atau tidak kita senangi. Atau kalau kita pengertian secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan toleransi itu adalah kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun. Jadi membiarkan orang berpendapat atau berpendirian yang berbeda. Kemudian ya kita bertoleransi, memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain. Toleransi bisa kita praktekkan dalam berbagai hal, tetapi untuk materi kita kali ini, toleransi di sini lebih ditekankan kepada toleransi pada masalah agama. Oke, yang kedua adalah toleransi menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Toleransi sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Oke, dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, itu termasuk atau ada dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan ke-9, yang artinya begini: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari Quran surat Al-Mumtahanah tersebut, ayat pertamanya itu menganjurkan kita untuk berlaku adil kepada siapa saja, baik itu muslim ataupun non-muslim. Ketika non-muslim itu tidak memerangi dan melakukan pengusiran terhadap kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Selain itu, dalam Quran surat Al-Mumtahanah ada kalimat dalam artian Allah tidak melarang kamu. Artinya ini isyarat bahwa Islam menolak asumsi orang yang bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Oh, itu salah. Kita harus tetap berbuat baik kepada non-muslim selama non-muslim itu tidak memerangi kita, seperti itu. Oke, yang ketiga, kita akan membahas toleransi sepanjang sejarah. Tentunya toleransi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah pernah mencontohkan ketika ada piagam Madinah, di mana antara kaum muslim dan non-muslim itu saling menghargai. Jadi mereka bisa tinggal tetap di Yasrib gitu ya, menjalankan agama kepercayaan mereka sesuai dengan yang mereka anut, tetapi tetap kita hidup berdampingan. Dan ini juga diikuti oleh para sahabat seperti Sayyidina Umar yang telah melakukan perjanjian Aelia. Kemudian ada perjanjian Yerusalem, yaitu ketika Yerusalem itu menjadi wilayah umat Islam, sehingga para penduduknya di situ, orang-orang Yahudi di situ tidak diwajibkan untuk memeluk agama Islam, tapi mereka dipersilahkan untuk menetap di kota tersebut. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Amr bin Ash, ketika masyarakatnya di situ di Mesir ya, ketika Amr bin Ash masuk ke Mesir, menghadapi masyarakat yang memang agamanya agama Kristen, tetapi mereka tidak dilarang untuk menganut agama Kristen, tapi mereka diperbolehkan untuk menganut agama Kristen. Oke, selanjutnya di Spanyol gitu ya, Islam itu berkuasa selama 800 tahun. Ketika Islam masuk ke Spanyol, Islam di situ masih kacau gitu ya. 300 tahun masih kacau, tapi 500 tahun kemudian menjadi tentram dan aman, dan dengan 3 agama di situ. Jadi intinya di situ ada agama Islam, agama Yahudi, dan agama Kristen Katolik. Tapi kehidupan di sana berjalan dengan damai, tentram, dengan penuh dengan toleransi. Oke, yang keempat adalah membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi itu harus. Karena Islam sendiri kan mengandung pengertian agama yang damai, agama yang selamat, agama yang menyerahkan diri. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin,
agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam itu selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Seperti dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, seperti itu. Ketika kita misalkan tidak menemukan titik persoalan ketika kita berbeda pendapat, maka Islam mengajarkan agar tidak terjadi perselisihan, maka masing-masing pihak hendaknya mengakui keberadaan yang lain dan memang tidak perlu saling menyalahkan. Toh kita dengan keyakinan kita, mereka dengan keyakinan mereka. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri orang-orang yang berperilaku toleransi. Oke, yang pertama itu adalah memahami bahwa dalam kehidupan itu selalu terdapat perbedaan. Kemudian yang kedua, tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, orang yang bertoleransi itu selalu menerima saran dan masukan dari orang lain. Kemudian yang keempat, selalu siap menerima kritik. Yang kelima adalah tidak sombong. Yang keenam, tidak egois. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak. Yang kedelapan, tidak merendahkan orang lain. Seperti itu. Dan yang keenam adalah apa saja sih nilai-nilai positif dalam toleransi? Yang pertama adalah dapat menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudian yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang dan damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu, kalau kita toleransi maka tidak akan ada sifat dengki, sifat fitnah, kebencian, dendam dan permusuhan dalam kehidupan. Akan selalu damai. Oke, selesai kita di materi tentang toleransi.